Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Malam berlalu, datanglah subuh, bersama Yesus jiwa teduh. Semua derita kini berlalu, bersama Yesus terang hidupku. Malam berlalu, aku dituntun kepada Allah Maha Kudus. Yang kurasakan Dia memelukku, takutku sirna, bahagia terus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita pada renungan pagi ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dalam ucapan syukur dengan sukacita dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami, dan kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan renungan singkat pada pagi ini. Oleh sebab itu, bimbing kami agar kami dapat memahami dan mengerti setiap kehendak-Mu melalui renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada hari Rabu 29 Juli 2026 ini diambil dari Yohanes 15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tema renungan kita adalah Yesus adalah sahabat yang sejati. Pada pagi hari ini kita merenungkan satu kebenaran yang sangat indah. Yesus mau menjadi sahabat kita. Ini adalah kabar yang menenangkan hati. Karena artinya kita tidak berjalan sendiri. Di tengah hidup yang penuh kesibukan, pergumulan dan tantangan, kita punya Tuhan yang dekat, yang peduli dan Dia yang setia. Dalam Yohanes 15 ayat 13 Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih Yesus bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dibuktikan dengan tindakan. Yesus mengasihi kita sampai Ia rela menyerahkan dirinya bagi kita. Biasanya sahabat adalah orang yang mau mendengar, mengerti dan menolong kita. Sahabat juga adalah orang yang tetap ada di saat kita senang maupun susah. Tetapi Yesus adalah sahabat yang lebih baik dari semua sahabat di dunia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu isi hati kita. Dia mengerti air mata kita. Dia menguatkan kita saat kita lemah. Dan Dia menuntun kita saat kita bingung melangkah. Ketika Yesus menyebut kita sahabatnya, itu berarti Dia mau membangun hubungan yang dekat dengan kita. Tuhan tidak hanya ingin kita tahu tentang Dia, tetapi juga mengenal Dia secara pribadi. Kita diajak untuk datang kepadanya dengan doa, membuka hati kepadanya, dan berjalan bersamanya setiap hari. Namun persahabatan dengan Yesus juga membawa tanggung jawab bagi kita. Kalau kita sungguh mengasihi Yesus, maka kita pun belajar melakukan kehendak-Nya. Kita belajar mengasihi sesama, saling mengampuni, rendah hati, dan hidup dalam kebenaran. Persahabatan dengan Yesus bukan hanya membuat kita merasa dekat dengan Tuhan, tetapi juga mengubah sikap kita. Karena itu, di pagi yang baru ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita hidup sebagai sahabat Yesus? Sudahkah kita menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita? Sudahkah kita menjadi pembawa damai di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin berubah, keadaan hidup bisa naik turun, tetapi Yesus tetap sama. Dia sahabat yang setia, Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah gagal. Maka di pagi ini,
mari kita menyerahkan seluruh hari kita kepadanya dan hidup sebagai sahabat-sahabat yang setia. Mari kita belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mari kita belajar setia seperti Yesus setia. Dan mari kita melangkah hari ini dengan keyakinan bahwa kita tidak lagi sendiri, sebab Yesus adalah sahabat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sahabat yang setia. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar dan pengorbanan-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini, tuntunlah hidup kami supaya kami berjalan dekat dengan-Mu. Ajari kami untuk mengasihi sesama, hidup dalam kebenaran dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidong dami tudong anapokosi do unang mabiaro de bagarapon ho buwan masinondami tunamar sahiti dok unang mabiaro de batarapon ho buwan masinondami tunamar dangori dok unang mabiaro de batarapon ho sinondami tunataratehi do unang mabiaro de batarapon ho. Mari kita menutup renungan pagi kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, pertolongan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.